Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadratul ulama al-mukarramin, para kiai, para tuan guru, para asatiz dan ustazat, hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita banggakan orang tua kita bersama, ayah anda Ustaz Haji Abdul Qadir Jailani, matta'ana Allahu bituri hayatihi wa biri'ayatihi. Dan yang saya hormati para orang tua kami, para hujat, hadirin dan hadirat sekalian, yang semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka kita takbir yang sama, rukuk yang sama, sujud yang sama, tarawih yang sama, kita baca Quran yang sama, kita i'tikaf yang sama. Semoga ibadah kita semua ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua orang hari ini bisa melaksanakan ibadah kayak kita. Karena yang hadir di sini adalah pilihan semuanya. Ini ahli surga semua. Karena yang di luar sana nggak tahu panggilan Allah. Padahal sudah digaungkan azan sedemikian rupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dipanggil adalah sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata. Yang dipanggil adalah yang punya iman. Yang mana yang punya iman? Yang ada di dalam masjid ini. Amin. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga bareng. Mau masuk surga bareng, Bu? Pengen? Mau sekarang, mau besok? Kalau urusan surga, semua orang pengen, betul ya? Nggak ada yang nolak. Mau hari ini kalau Allah ridho kepada kita jadi, betul. Belakangan pun tidak apa-apa, karena memang jaminannya surga. Karena berapa banyak orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak dilahirkan tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur ada bulan suci Ramadan, kita bisa kumpul bareng-bareng di masjid, tarawih bareng-bareng, betul? Kita i'tikaf sama-sama, sholat subuhnya juga bareng-bareng. Ada di sini yang subuh kesiangan? Ada? Yang mana orangnya? Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika malaikat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtami'u ya malaikati. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Satu ketika Ibnu Mas'ud diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza shamu syahrahum wa kharaju ila aydihim fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Ada satu hadis yang menyampaikan kepada kita, ini hadisnya panjang, sengaja saya faktahnya saya batasi.
apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan di situ juga ada qaulnya Allah, ada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jika saja mereka mau puasa 1 bulan penuh lamanya, imanan wahtisaban, puasa karena betul-betul lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang kita keluar salat Idul Fitri dipanggil habis salat subuh. Siapa yang dipanggil? Halo? Ini udah pada ngopi belum? Siapa yang dipanggil? Malaikat. Ijtami'u ya malaikati, wahai malaikat kumpul. Di mana? Di arasnya Allah. Kumpul bareng-bareng sama-sama Allah mau pidato. Oh, luar biasa. Tapi ada Allah mau pidato begitu? Umpamanya begitu. Jadi Allah mau bicara di depan para malaikatnya. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Ishadu ya malaikati, saksikan wahai seluruh malaikatku, nanti jika saja mereka keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ini ngomong-ngomong lebarannya kapan ini? Bu? Masih lama? Iya, mudah-mudahan aja puasanya bareng, lebarannya bareng gitu ya. Jangan ada yang udah lebaran duluan, ada yang sebelah pojok masih belum. Kadang-kadang yang udah lebaran pakai ngejek-ngejek ngerokok di mana-mana. Ada yang begitu di sini? Mudah-mudahan nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ishadu ya malaikati, saksikan seluruh malaikatku. Apa yang dikatakan oleh Allah? Anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah ampunkan semua dosa-dosa yang mereka melakukan ibadah puasa 1 bulan penuhnya karena aku. Makanya puasa yang tahu cuma siapa, Pak? Allah dengan kita, betul. Bapak berangkat kerja ke kantor, dinas ke kantor jam 12 tepat, biasa salat zuhur, kita keluar kemana? Keluar kemana? Keluar ke warteg, ke warung Padang. Ada yang udah buka belum? Ada yang udah buka belum? Warteg. Ini buktinya. Udah tahu duluan. Biasanya kalau udah layar berkembang begitu, setengah layar gitu, kaki bergoyang tuh. Itu. Keluar dari warteg, selesai kerja, pura-pura lemes lagi, ketahuan nggak? Makanya puasa kata Allah, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu yang tahu cuma aku dan dia yang tahu. Karena Allah yang tahu dengan kita yang melakukannya, maka hanya Allah yang bisa memberikan ganjaran pahalanya, betul? Makanya Bu, kita bersyukur sama Allah, hari ini Allah berikan panjang umur kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkannya para malaikat bahwa kita ini bagaikan anak kecil yang baru dilahirkan, kayaumin wadadathu ummuh, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh bundanya. Coba kita lihat bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, kira-kira gimana Pak? Cantik, cakep, ngangenin, betul. Rasanya kita pengen selalu bersama dengan dia karena nggak ada dosa. Coba kali yang gede udah dosa banyak, kita cium bau jengkol, pete. Oleh karenanya puasa yang kita laksanakan hari ini, menurut Syekh Zunnun Al-Bisri, seorang sufi dari Mesir, dan beliau juga seorang faqih, ahli fikih dan juga muhaddis di kalangan ulama-ulama Mesir. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya puasa yang kita laksanakan hari ini tidak lepas dari 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah di awalnya. Sebetulnya dia mau digandengkan dengan Ramadan, tapi terputus dengan apa? Dengan bulan Sya'ban.
Makanya Allah sampaikan inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebetulnya Rajab ini mau digantengkan karena kenapa? Allah sampaikan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian digabungkan oleh Syekh Zunnun Al-Misri bahwasanya puasa pada bulan suci Ramadan tidak lepas dari bulan Rajab. Bu, Rajab kemarin ada yang puasa enggak? Ada yang puasa enggak? Yang puasa mah ada, yang kagak banyak. Ternyata kata Syekh Zunnun Al-Misri bahwa bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita harus menanam. Rajab Syahrul Zar'i, bulan di mana kita menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita harus menyiram, disebut dengan wasya'banu syahrus saqi. Kemudian Ramadan adalah syahrul hasadi. Ramadan adalah merupakan bulan kita bisa memperoleh dari hasil yang kita tanam selama ini. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya untuk memperoleh 27 Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan akan jatuh malam Lailatul Qadar, bisa jadi akan maju dan akan mundur, tidak menutup kemungkinan. Bagaimana kemudian kita bisa memperoleh itu? Tidak lepas dari bulan Rajab yang lalu kita sudah lakukan. Sejauh mana kita perbuat dengan ibadah kita? Puasakah kita? Zikirkah kita? Qurankah kita? Tahajudkah kita? Duhakah kita? Atau apapun kebaikan yang kita laksanakan? Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa memperoleh hasil apa yang kita inginkan. Maka disebut dengan bulan panen. Apa yang dimaksud dengan bulan panen? Al-a'malu mudha'afatun wad-da'awatu mustajabatun. Man sama Ramadana ibanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawmin wadadathu ummuhu. Jadi seorang yang melaksanakan ibadah karena Allah Ta'ala, maka semua amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin. Rezeki berlimpah ganda. Kemudian doa-doa kita jangan kurang-kurang, Pak. Mumpung kita berada suci Ramadan, minta saja apa yang kita inginkan. Cuma mintanya yang lempeng-lempeng aja, jangan yang bengkok-bengkok, repot. Bu, apa yang sudah dilakukan permintaan kita kepada Allah? Besok mau lebaran, mau minta apa Bu sama Allah? Bu, Ibu, halo, Bu, minta apa sama Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Pada saat kapan manusia dekat dengan Tuhannya? Pada saat kapan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa sajidun. Dia saat sujud kepada Allah. Fa'akbiru minad doa, perbanyaklah doa. Makanya banyak-banyakin doa. Ya Allah, jika saja Ramadan ini Ramadan yang terbaik buatku, ya Allah, terimalah ibadah puasaku, ya Allah. Pernah nggak dia begitu, Bu? Bu, ini susah amat orang di sini, Bu. Udah pada makan, Bu? Udah, jangan-jangan kekenyangan nih tadi. Ada kolak, ada lontong, ada risol, ada apa lagi, Bu? Kadang-kadang kekenyangan itu betul membuat orang jadi ngantuk, membuat orang jadi lemas, betul. Makanya kalau orang suluk sampai kepada Allah dengan tarikatnya, kata ulama sufi bilang di mana, kata, perbanyaklah kamu bangun malam dan puasakan dirimu. Ini mah enggak, kadang-kadang habis kita puasa, mau buka puasa, mau buka Pak, itu kelihatan luar biasa, kalau boleh semuanya masuk semua ke kita tuh, betul. Padahal baru kena air aja juga ya. Gimana kira-kira? Udah kenyang, makan satu lontong aja udah kenyang, pengen 2, pengen 3, nggak kuat bangun. Karena kenapa? Terasa badan menjadi begak, tahu begak, Bu? Ya orang sering bilang begak begitu.
perutnya udah mulai lebar, susah ditekuknya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya jemaah yang dimuliakan Allah, pentingnya kita melakukan ibadah puasa itu bukan hanya karena untuk Allah, tidak. Betul, kita pada saat kita niat puasa kita mohon kepada Allah. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi silahi. Ini kemarin masih ada yang doanya pakai Ramadanan enggak? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Ramadana ada di Brazil. Ya, kita pakai Ramadhani aja yang ada di Seng-Seng. Ya. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillah, bukan hanya untuk Allah, karena sebetulnya Rasul pernah menyampaikan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya orang kalau ibadah Ramadan itu sering-sering ketemu dengan saudara, anak, istri, suami berkumpul menjadi satu. Makanya ada istilah kita buat kalangan kita aja, itu ada istilah bukber. Tahu bukber? Buka bersama. Sudah berapa kali kita bukber, Bu? Belum. Pengen dibikin? Mau dibikin? Pada diam baik kan? Udah pengen mau lebaran kayak ini. Ibu ada sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika Zaid bin Sabit Al-Ansari, satu ketika ini masalah bukber nih, menjelang maghrib tiba ada seorang bapak-bapak datang ke rumahnya. Ternyata puasanya sudah sedemikian rupa, 3 hari nggak makan, cuma pakai minum doang dibatalin. Datang ke rumah Zaid bin Sabit Al-Ansari. Pas sampai depan rumahnya, ya sahibat Rasul, wahai sahabat Rasul, bolehkah aku berbuka puasa dengan keluargamu? Berpikir juga dia, menjelang maghrib ada tamu datang ke rumah mau ikut buka puasa bersama. Kira-kira kalau ada tamu datang ke rumah kita menjelang buka bagaimana, Bu, kira-kira? Bu, kalau orang sini mah baik semua, orang sono yang pada pelit-pelit tuh, orang sono, Bu. Orang sini mah baik-baik nih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ngomong, ya sahibat Rasul, bolehkah aku buka iftar bersama denganmu dan keluargamu? Dia ke dalam, ngomong dengan istrinya, mah, dulu udah ada panggilan mama belum? Mah, ngomong-ngomong di depan ada tamu mau ikut buka puasa bersama. Ada apaan kira-kira buat buka puasa bersama? Ya Umayyah, kira-kira begitu kalau bahasa Arabnya. Dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, buat buka puasa iftar kita nggak ada apa-apa, cuma ada segendam makanan, cuma segini-gininya buat kita berdua. Nah, terus gimana kira-kira? Teringat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ja'at duyufu fa'akrimuhu, kalau datang tamu muliakan tamu. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, ya Umayyah, udah kalau begitu nanti ketika kita mau buka puasa matiin lampu, matiin lampu. Kemudian yang kedua, pada saat kita mau buka, kita tengguk air minum, seakan-akan kita sedang makan dan berbuka. Kita mengepakkan kita punya gigi dan lips kita. Baik kalau begitu wahai suamiku, sudah, dia ke depan. Pak, silakan kita buka bersama, kita iftar bersama, kita bareng-bareng. Tidak lama kemudian azan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk. Kemudian setelah itu, ayo siapin makan. Ketika makan, ternyata semua persediaan yang tadi katanya cuma segitu-gitunya diberikan kepada tamu yang tadi. Dia dengan istrinya hanya setengguk air untuk diminum, untuk berbuka puasa. Akhirnya dia berbuka, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
adzaban nar. Ini saya pesan nih. Saya pesan kepada jamaah sekalian, kalau mau buka puasa jangan kita lakukan niatnya seperti apa yang ada di running TV. Allahumma laka sumtu wa bika. Dahulukan apa? Dahulukan bismillahirrahmanirrahim, seteguk air minum baru kita berdoa. Baru kita berdoa, baru kita sampaikan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa talatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Baru kita mohon kepada Allah. Jangan lupakan tuh. Doa setelah itu doa yang paling dijawab dan malaikat paling dekat kepada kita. Minta, ya Allah, kalau mau kawin lagi. Bu, minta biar banyak kepada Allah. Ya Allah, besok mau lebaran, kasih rezeki yang banyak ya Allah. Boleh nggak? Boleh, minta kepada Allah. Jangan lantas ketika azan selesai, ketika azan mulai, kamu buka langsung kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa talatil uruqu wa tawakkal ajru insyaallah. Enggak begitu. Jadi pas buka kita baca bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tuh, tengguk tu air. Setelah itu baru kita berdoa Allahumma laka sumtu. Jangan Allahumma laka sumtu dulu. Paham? InsyaAllah mudah-mudahan mengerti. Nah, coba yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Setelah ngepak-ngepak selesai gitu, baru dia hidupkan lampu. Seakan-akan istri dan suaminya itu Zaid bin Sabit itu makan, padahal dia enggak makan. Selesai itu tamu keluar pulang. Kemudian Zaid bin Sabit sama, dia keluar juga, mau kemana? Mau ke masjid. Di pertengahan jalan ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dari semenjak awal kita ketemu mata, ketemu muka, saya lihat engkau selalu berketawa melihat aku. Apa yang kau tertawakan terhadap aku? Kenapa engkau penuh dengan senyum? Apa kata Rasul? Disampaikan kepada Zaid bin Sabit, ya sahibat Rasul, wahai sahabat Rasul, kata Nabi ini, tadi pada saat aku buka puasa, Allah nyampaikan kepada aku melalui malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Itu kata sahabatmu yang namanya Zaid bin Sabit enggak makan, cuma ngepak-ngepak doang, tapi dikasih makan semuanya buat siapa? Buat kamu. Ternyata buka puasa bersama itu membawa keberkahan. Allah catat apa yang kemudian kau lakukan tadi. Luar biasa. Ternyata segitu aja Allah tahu. Pantas di dalam satu hadis yang lain dikatakan fa'inan naqada basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat sekecil apapun yang kita lakukan. Ini yang sangat luar biasa. Zaid bin Sabit diberikan pahala yang sangat luar biasa. Itu yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa orang yang memberikan makan iftar kepada orang yang berpuasa tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi, yang kemudian pahalanya itu diberikan kepada orang yang memberi makan untuk berbuka puasa. Makanya Bu, kalau kita mau catat kebenaran kita, banyak memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan pahala yang paling cepat mengalir dan diterima oleh Allah adalah memasukkan sesuatu yang bermanfaat ke dalam tubuh seorang muslim. Jadi memberikan makan, memberikan minum, itu baik dan sangat luar biasa. Oleh karena itu jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau diampuni dosa kita, karena memang dosa kita sudah begitu banyaknya kita lakukan, kita mohon kepada Allah semua dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saatnya nanti saat kita mau keluar untuk pelaksanaan salat Idul Fitri, maka semua dosa-dosa kita mata qaddama wa mata akhir akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan buat saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, kurang enak badan, baik mereka yang di rumah maupun di rumah sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah berikan keluasan untuk melaksanakan ibadah. Dan kita doakan juga bagi saudara-saudara kita yang hari ini terhimpit ekonominya, Allah berikan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjelang Idul Fitri yang akan datang
mereka bisa menikmati kebahagiaan Idul Fitri yang semua orang pun bisa menikmatinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saling berdoa, insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, Allah berikan keberkahan hidup kita.